Kepulan asap disertai kobaran api membakar permukiman penduduk di Jalan Utama Sakti, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Hembusan angin dan padatnya bangunan semi permanen membuat kobaran api semakin membesar. Warga bersama petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api. Peristiwa ini membuat seorang ibu jatuh pingsan karena mengetahui rumahnya ludes terbakar. Diduga insiden ini terjadi akibat korsleting listrik dari bagian belakang rumah warga. Sedikitnya 12 kamar kos, 4 ruko, serta 9 rumah milik warga ludes terbakar. Sementara itu, usai kebakaran, warga dikejutkan dengan penemuan jasad pria di kamar mandi salah satu kamar kos. Muhammad Agi Maulana, 21 tahun, asal Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah, ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tugas pemadam Jakarta Barat bersama BPBD langsung mengevakuasi jenazah korban. Dia satu berjenis kelamin apa kalau boleh tahu? Laki-laki. Laki-laki. Itu kondisi seperti apa? Dia terjebak atau gimana, Bang? Iya, terjebak mau ini nggak bisa. Panik lah. Panik. Mau turun nggak bisa ya? Ya, udah kejebak api besar. Saat ini jenazah korban berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 18 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi 71 nelayan di Desa Buni Asih, Tegal Bulet, Sukabumi, Jawa Barat terjebak gelombang tinggi di bekas dermaga SBP setelah jembatan terputus pada Rabu kemarin. 3 di antaranya dinyatakan hilang. Laka laut. Nah, itu warnanya nanjelem. Aduh. Jembatan. Puluhan nelayan terjebak di tengah laut setelah jembatan penghubung dermaga putus dihantam ombak besar. Di Desa Buni Asih, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu pagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Dermaga yang berjarak 1 km dari daratan itu sebelumnya tersambung melalui jembatan beton, namun sempat rusak dan masyarakat menyambungnya dengan bambu. Jembatan kemudian hancur setelah diterjang gelombang tinggi. Sebanyak 71 nelayan yang sedang menangkap ikan di bekas dermaga tak dapat kembali ke daratan. Sementara 3 nelayan dinyatakan hilang. Jam 3 itu katanya airnya udah naik katanya. Mau pulang katanya nggak bisa, kejebak mah katanya begitu. Emang kejebaknya apa? Seperti apa terjebaknya? Itu airnya nggak reda-reda, itu ombaknya tinggi, nggak bisa putus jembatannya katanya. Terputusnya jalur akses ke dermaga PT SBP yang menyebabkan 74 menjadi korban, diantaranya 71 orang masih terisolir di dermaga PT SBP dan 3 orang masih dalam pencarian. Badan SAR Nasional mengerahkan 1 unit helikopter untuk mengevakuasi puluhan nelayan yang terisolasi di bangunan bekas dermaga di Desa Buni Asih, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat akibat jembatan penghubung terputus. Petugas penyelamat atau rescuer Basarnas diturunkan dari helikopter untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi para nelayan sekaligus membagikan logistik bantuan. Mayoritas nelayan yang terjebak di bangunan bekas dermaga tersebut dalam kondisi kelelahan karena tidak tersedianya makanan maupun air minum sejak mereka terisolasi di bangunan tersebut. Satu persatu nelayan kemudian dievakuasi ke darat, namun cuaca ekstrim dan gelombang laut yang tinggi menghambat proses evakuasi tim SAR. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Hari ini sejumlah calon menteri dan wakil menteri menerima pembekalan oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat. Sesi kali ini merupakan hari kedua setelah sebelumnya sejumlah tokoh juga telah diberi pembekalan.
Sejumlah tokoh berdatangan ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kedatangan mereka untuk menerima pembekalan hari kedua. Materi yang diberikan hari ini ialah mengenai masa depan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, berkomunikasi dengan jurnalis, masa depan pekerjaan, anti korupsi, dan diakhiri dengan penutupan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pembekalan dilakukan agar para pejabat di pemerintahan Prabowo Gibran memahami arah kebijakan pemerintahan ke depannya. Jadi saya memang begini. Jadi bukan tidak akan pernah saya itu berubah apa adanya. Begitu, brother. Jadi kalau karena sudah begini jadi harus dengan pengawal, harus dengan nggak mungkin lah. Kecuali negara menyediakan, kita harus ikut taat azas Pancasila, undang-undang, aturan yang mengikat, kita berjalan sesuai hukum yang ada. Begitu aja. Oke? I love you. I love you too. Bang, persiapannya gimana nih? Yang jelas kuatkan mental. Bapak, terus ada buku khusus yang dibawa nggak? Nggak ada. Untuk sementara saya bawa nasi aja. Pas dari hitung Pak materinya Pak. Materinya apa Pak? Ya pembekalan aja lah ya terkait kesejahteraan dan pemberantasan korupsi ke depan gitu. Hari ini Bapak Prabowo ulang tahun, ada persiapan juga nggak buat surprise kejutan gitu mungkin Seperti Pak? Pak Prabowo tidak ingin merayakannya. Pak, materi yang akan disampaikan seputar apa sih Pak? Salah satunya anti korupsi, benar nggak ya Pak? Saya belum tahu kalau materinya seperti yang Pak, di telepon jam berapa Pak? Pak, ada arahan nggak Pak pakai dress code ini kan batik Pak, kalau kemarin kan putih. Kalau hari ini memang khusus disuruh batik Pak? Pak, tadi di telepon jam berapa? dari semalam. Semalam ya Pak? Pak Prabowo ulang tahun, apakah ada rencana surprise Pak di dalam? Kita belum tahu juga. Ada ucapan Pak untuk Pak Prabowo? Ucapan buat Pak Prabowo Pak hari ini Pak? Ya tentu kita karena nanti kalau ketemu saya akan menyampaikan ucapannya sama beliau. Ini ulang tahun yang luar biasa buat beliau. Pas di usia 72 tahun dia memimpin Republik Indonesia. Berarti tidak ada persiapan khusus ya Pak ya hari ini ya Pak ya? Tidak, ya, saya tidak tahu ya. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini dari kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kita telah terhubung bersama rekan Camar Haenda langsung dari lokasi. Selamat sore Camar. Siapa saja anggota Kabinet Prabowo yang masih melakukan pembekalan di sana? Ya, baik, selamat sore Valeri dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa sampai dengan saat ini kami dari para awak media masih menunggu selesainya proses dari pembekalan para calon wakil menteri pada Kabinet Prabowo Gibran. Dan saat ini situasi dan kondisi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Padepokan Garuda Yaksa, ini masih terpantau kondusif dan kami melihat ini ada mobil berlalu lalang yang disinyalir merupakan kolega ataupun juga kerabat dari para calon wakil menteri. Kalau sebelumnya kemarin ini sempat diberikan penyuluhan dan juga pembekalan untuk para calon menteri, namun saat ini difokuskan hari ini khusus untuk para calon wakil menteri dan juga kepala badan. Kami melihat tadi Prabowo Subianto telah meninggalkan kediaman di Bogor, Jawa Barat pada pukul 12.37 waktu Indonesia Barat pada siang hari. Kemudian untuk Gibran Rakabuming Raka telah meninggalkan kediaman Prabowo di Hambalang. Ini pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat atau pukul setengah 2 siang. Dan saat ini memang tengah ada agenda yang sudah dilakukan oleh Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan untuk bertemu dengan sejumlah pemimpin partai politik. Dan saat ini bisa dilihat di belakang saya, memang agak sulit bagi kami untuk bisa mendapatkan statement dari para calon wakil menteri ini, begitu. Memang mayoritas mereka tidak memberikan statement apapun. Dan tapi yang bisa kami simpulkan adalah masih sama, meskipun ada beberapa materi yang berbeda. Kalau kemarin disebutkan adanya agenda ataupun juga pemberian pembekalan kepada para menteri berkaitan dengan geopolitik dan juga situasi ekonomi politik di dunia. Namun pada hari ini disampaikan mengenai artificial intelligence dan juga masih sama untuk bagaimana para menteri dan juga calon menteri ini bisa berkomitmen untuk bebas korupsi
untuk bisa mengemban amanah dengan baik untuk Indonesia maju. Kemudian saat ini informasi yang kami dapat bahwasanya akan ada proses ataupun juga akan ada konferensi pers yang akan dilaksanakan sekitar 10 menit lagi. Sementara demikian Valeri. Baik, terima kasih Camar Hainda melaporkan langsung dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Camar. Pemirsa, pembekalan calon menteri dan wakil menteri digelar selama 2 hari. Di hari pertama kemarin, pembekalan tak hanya membahas isu nasional, tetapi juga isu global. Sejumlah calon menteri dan wakil menteri hadir di pembekalan hari pertama Kabinet Prabowo Gibran. Tidak hanya dihadiri oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka juga hadir dalam pembekalan hari pertama. Sementara Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra mengunggah foto bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka usai mendapatkan pembekalan dari Prabowo tentang geopolitik dan kesuksesan sebuah negara. Pembekalan digelar selama 2 hari sejak Rabu 16 Oktober hingga Kamis 17 Oktober. Acara digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah tokoh memberikan karangan bunga berisi ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Prabowo Subianto berulang tahun yang ke-73 yang bertepatan dengan acara pembekalan hari kedua calon anggota Kabinet Prabowo Gibran. Barisan karangan bunga berisi ucapan selamat ulang tahun ke-73 Presiden terpilih Prabowo Subianto berjejer di kediaman Prabowo Subianto yakni di Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis siang. Karangan bunga ini diberikan sejumlah instansi dan tokoh yang bertuliskan ucapan selamat ulang tahun Prabowo. Bertepatan di hari ulang tahunnya, Prabowo tengah memberi pembekalan terhadap calon wakil menteri. Sejumlah tokoh pun mendoakan Prabowo tetap sehat, bahagia, dan kuat dalam menjalankan amanat rakyat. Yang jelas, kuatkan mental. Bapak, terus ada buku khusus yang dibawa nggak? Nggak ada. Untuk sementara saya bawa nasi aja. Pas dari hitung Pak, materinya Pak. Materinya apa Pak? Ya pembekalan aja lah ya terkait kesejahteraan dan pemberantasan korupsi ke depan gitu. Hari ini Bapak Prabowo ulang tahun, ada persiapan juga nggak buat surprise kejutan gitu mungkin Pak? Seperti Pak Prabowo tidak ingin merayakannya. Pak Prabowo ulang tahun, ya kita doain sama-sama, mohon doanya juga dari kawan-kawan buat kesehatan beliau agar beliau bisa bekerja. Ada dalam acara nggak itu Pak? Acaranya kita nggak tahu, kita hari ini ada pembekalan aja sih di sampai ini. Sama seperti hari sebelumnya, pembekalan kepada calon anggota kabinet ini berlangsung secara tertutup dengan berbagai pembahasan. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo Subianto disampaikan oleh sejumlah tokoh. Salah satunya mantan lawan politiknya di Pilpres lalu, Anies Baswedan. Ucapan selamat disampaikan melalui media sosial. Karangan bunga ucapan selamat ulang tahun berdatangan di depan kediaman Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto. Tak hanya karangan bunga, ucapan selamat pun disampaikan melalui media sosial. Menariknya, mantan lawan politiknya di Pilpres 2024, Anies Baswedan ucapkan selamat ulang tahun untuk Prabowo. Ucapan diberikan melalui akun media sosialnya. Ucapan selamat juga diberikan oleh para calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Erick Thohir, calon menteri yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN, ucapkan selamat ulang tahun melalui akun media sosialnya. Tak lupa ia berikan doa untuk kesuksesan pemerintahan Prabowo Gibran. Selain Erick Thohir, AHY juga ucapkan selamat ulang tahun untuk Prabowo melalui media sosialnya. AHY juga mendoakan pemerintahan Prabowo berjalan lancar. Menteri Keuangan Presiden Jokowi sekaligus calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran, Sri Mulyani, juga ucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Doa terbaik untuk Presiden terpilih Republik Indonesia disematkan oleh Sri Mulyani.
Tak ketinggalan selebritas yang juga calon anggota Kabinet Prabowo Gibran, Raffi Ahmad juga ucapkan selamat ulang tahun kepada Prabowo. Raffi memposting foto dirinya bersama keluarga. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, sejumlah ketua umum partai politik bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Beberapa tokoh ketua umum partai hadiri pertemuan dengan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sejumlah tokoh yang hadir yakni Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum partai ini berlangsung secara tertutup. Dan pemirsa, kita akan mendengarkan keterangan pers dari Bima Arya Sugiarto di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat berikut ini. Beberapa poin. Ya, yang pertama adalah ini latar belakang anggota kabinet kan berbeda-beda, kata beliau. Ada aktivis, ada budayawan, ada juga politisi. Nah, karena itu harus disamakan frekuensinya, harus disamakan perspektifnya, karena latar belakang yang berbeda tadi. Bapak Presiden terpilih menyampaikan konstelasi global, ada tentang geopolitik, ada tentang kondisi ekonomi global, ada tentang mazhab-mazhab mengelola negara, dan beliau menanamkan, menyampaikan, dan menggarisbawahi kepada kita tentang seni mengelola negara secara handal, atau seni keterampilan mengelola negara, begitu ya. Nah, karena itu pembekalan hari ini arahnya adalah satu, menyamakan frekuensi, yang kedua juga menekankan prioritas apa yang akan dijalankan oleh pemerintahan ini ke depan, dan mendengar tadi berbagai narasumber, ada yang berbicara tentang pemberantasan korupsi dari perspektif internasional, kemudian the future of artificial intelligence (AI), kemudian ada juga yang menyampaikan kisah sukses pertumbuhan ekonomi yang impresif di Dubai. Jadi kami satu hari ini dibukakan perspektifnya, disamakan frekuensinya, dan kita lebih memahami apa yang diinginkan oleh Presiden terpilih, kira-kira begitu. Kalau dari Mas Gibran ada pesan atau yang disampaikan juga nggak? Mas Gibran tidak menyampaikan pernyataan, ya, tetapi Mas Gibran ikut mengikuti tadi. Kang, tadi kan ada Presiden terpilih kan sempat meninggalkan Hambalang nih tadi siang gitu, tapi sebelumnya memang sempat memberikan arahan di paginya atau gimana? Ya itu tadi, ya acara dibuka dengan ucapan selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden terpilih, dan Presiden secara bergurau menyampaikan bahwa terima kasih semua telah mengingatkan bahwa saya hari ini sudah berusia 73 tahun, kira-kira begitu. Ya. Kenapa Mas Gibran tadi pulang lebih dulu? Saya kurang paham. Ya, surprise ucapan nyanyi selamat ulang tahun. Gitu. Terkait Mas Gibran yang pulang lebih dahulu, kenapa? Ya, Ibu Zita sebagai insya Allah Wakil Menteri Pariwisata. Ya. Gimana? Yang dibahas apa Mas Bima? Materi komunikasi di dalam tadi. Tadi bagaimana cara menghadapi jurnalis, bagaimana mengkomunikasikan program-program. Jadi lengkap tadi, betul-betul paket lengkap. Bicara ekonomi, bicara teknologi, bicara ekonomi, bicara media. Jadi pembakalan yang luar biasa. Gitu ya. 50-an lah. Ya saya kira lengkap ya, tidak hadir. Tidak ada yang tidak hadir, semuanya saya kira hadir. Ya, tapi beberapa kan tidak saya lihat juga, seperti Mas Raffi Ahmad, Gus Miftah tidak saya lihat. Mungkin tugasnya berbeda. Terima kasih Anda masih di iNews Sore, pemirsa. Rencananya pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri akan dilakukan hari ini, bertepatan dengan hari ulang tahun Prabowo Subianto. Tak hanya Megawati, hari ini rencananya Prabowo akan bertemu dengan SBY. Di hari ulang tahunnya,
Rencana pertemuan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kembali menguat. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo menegaskan Prabowo siap bertemu dengan Megawati kapan saja karena sudah menunggu selama 2 tahun. Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Terserah Ibu. Ya. Sudah ditentukan waktunya mungkin? Ya insya Allah. Berarti Pak Prabowo siap kapan aja ya Pak? Iya, pagi malam. Hingga kini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani belum memberikan kepastian kapan pertemuan kedua tokoh nasional ini. Meski begitu, ia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Insya Allah, dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo. Semoga selalu sehat, panjang umur, bisa memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Ya insya Allah, kalau Pak Prabowo-nya kan pastinya mungkin sibuk dengan keluarga, jadi insya Allah. Sementara itu, usai mengantarkan undangan pelantikan kepada Yusuf Kala kemarin, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membocorkan pertemuan Prabowo dan Megawati diusahakan akan digelar hari ini. Prabowo Subianto juga akan bertemu dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Saya mendapatkan informasi insya Allah besok dengan Pak SBY jam 17. Insya Allah. Saya akan konfirmasi malam ini dengan Ibu Mega. Mudah-mudahan besok juga sekalian. Sebelumnya Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, apa dampak pertemuan Prabowo dan Megawati jika bertemu sebelum atau setelah pelantikan? Kita akan membahasnya bersama pakar politik Ujang Komarudin. Selamat sore Kang Ujang, apa kabar? Selamat sore Mbak Valeri, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Kang Ujang, Anda melihat pertemuan Prabowo Mega ini bisa terlaksana sebelum atau sesudah pelantikan, Kang Ujang? Kalau saya sih yakin ya, kedua tokoh bangsa itu akan ketemu. Kenapa? Ya kan sedang dirancang, sedang dijadwalkan gitu. Cuma memang waktunya kita tidak tahu apakah sebelum pelantikan apa sudah pelantikan. Lalu tempatnya di mana? Apakah di tandang, apa kandang? Artinya kan bisa di tempat Ibu Mega, ataukah di Pak Prabowo, ataukah di tempat yang netral. Karena ini kan menjadi penting dalam konteks simbolis ya, politik simbolis bagi kedua belah tokoh. Oleh karena itu saya melihat bahwa kebatinannya mereka ingin bertemu karena bagaimanapun bangsa ini kan harus dijaga. Bangsa ini harus dibangun dengan kekompakan semua tokoh bangsa itu. Jadi ke depan tidak ada lagi misalkan ya saling sikut menyikut, saling konflik antara tokoh-tokoh bangsa karena persoalan politik di masa yang lalu. Dan kita kebetulan ya di Pilpres 2024 kan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati tidak ada masalah. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh Partai Gerindra dan PDIP tidak ada masalah. Oleh karena itu saya meyakini karena mungkin jadwalnya saja belum tepat atau secara psikologis saya melihat Ibu Megawati mungkin sedang kontemplasi yang mendalam ya. Karena ini kan sangat dibutuhkan dukungan PDIP apakah posisinya masuk pemerintahan ataukah di luar. Ini kan harus dipertimbangkan secara matang. Karena kalau bertemu, ya sekali lagi kalau bertemu itu kan simbolis bahwa seolah-olah Ibu Megawati sudah firm mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Padahal bagaimanapun PDIP, Ibu Megawati sedang mencari format bagaimana sebenarnya kan agar bisa ada oposisi gitu loh. Karena kalau PDIP masuk ke pemerintahan, ya otomatis hampir semuanya masuk pemerintahan. Oleh karena itu, ya disitulah sebenarnya jarak tipis-tipis antara pertemuan dengan kontemplasi dan dalam konteks tadi saya katakan bahwa ini secara psikologis mempengaruhi PDIP. Karena kalau bertemu, seolah mendukung, lalu publik mengatakan bahwa ini kok semuanya mendukung pemerintahan, tidak ada yang mau menjadi oposisi. Disitulah ada kalau menurut saya pikiran-pikiran yang bisa saja sedang dipertimbangkan oleh Ibu Megawati. Kang Ujang, ini kan kemarin di Hambalang ada Budi Gunawan yang berada di sana. Secara historis dekat dengan Megawati, apakah BG ini merepresentasikan PDI Perjuangan menurut Kang Ujang? Ya, saya yakin ya ada dua ya. Kan begini, ada pihak-pihak yang di-endorse oleh PDIP gitu loh. Ada dua nama kalau saya baca ya, walaupun memang tidak punya kartu anggota. Tapi kan
ada pihak-pihak yang satu Ibu Sri Mulyani, dua Pak BG. Ya kalau saya melihatnya apakah ini representasi PDIP? Sebenarnya kalau secara teoritik iya, tapi kan secara de jure tidak, de facto iya gitu. Oleh karena itu saya melihat ya apapun itu, ya saya meyakini tetap saja bahwa Ibu Sri Mulyani, Pak BG adalah orang dekatnya Ibu Megawati. Dan saya melihat mungkin, mohon maaf ya, PDIP bermain cantik. Di satu sisi kabinetnya juga ingin diisi oleh orang dekatnya Ibu Megawati. Di sisi yang lain juga PDIP memposisioningkan diri ingin menjadi pengontrol juga, ingin juga pengawas juga, agar semuanya tidak ada dalam satu kekuasaan gitu. Karena kalau PDIP masuk, maka ya pandangan publik kepada pemerintahan kan dianggap ya tidak ada oposisi, tidak memberi ruang oposisi. Itu kan dianggap negatif. Oleh karena itu juga perlu dijaga bahwa kehadiran PDIP misalkan di tengah atau bermain cantik ataupun belum menentukan sikap ataupun tadi secara faktual misalkan tidak mendorong kadernya yang punya KTA jadi menteri, ya sesungguhnya di satu sisi mendorong pemerintahan, di saat yang sama atau di sisi lain PDIP juga ingin menjadi partai yang bisa mengontrol atau mengawasi jalannya pemerintahan. Oke, Kang Ujang, kita akan melanjutkan perbincangannya, tapi kita simak terlebih dahulu laporan dari rekan Giselia Nur Rahma yang saat ini berada di kediaman Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Selamat sore, Gisel. Bagaimana situasi terkini? Apakah ada tanda pertemuan Prabowo Mega akan digelar hari ini? Baik, selamat sore Valeri dan juga pemirsa. Terkait isu yang beredar, memang sempat ada informasi bahwa Prabowo dan juga Megawati akan melakukan pertemuan rencananya pada hari ini. Namun hingga sore ini kami belum mendapatkan informasi secara pasti terkait dengan pertemuan tersebut. Dan hingga saat ini kami sudah memantau di depan rumah Megawati, tepatnya di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat. Kami memantau sejak siang hari tadi ini masih sepi dan belum ada pergerakan tertentu. Meskipun begitu, Valeri, kami sempat melihat ada sekitar 2 mobil yang sudah keluar masuk dari rumah Megawati yang merupakan mobil milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan juga politikus PDIP Ahmad Basarah. Namun lagi-lagi kami tidak mendapatkan informasi secara pasti terkait apa yang mereka bahas dengan Megawati di dalam rumahnya, karena sesaat setelah mobil mereka keluar gerbang, mereka langsung meninggalkan lokasi tanpa menemui awak media yang sedang menunggu. Dan pemirsa, sebagai informasi, pada Rabu malam Megawati ini sempat melakukan pertemuan juga dengan Pramono Anung, politikus PDIP sekaligus mediator untuk Megawati dengan berbagai tokoh negara. Kedatangannya di rumah Mega semalam ini disebut atau diduga untuk membahas rencana soal pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo. Pemirsa, pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo ini disebut merupakan momentum penting begitu, karena disinilah khususnya bagi PDIP kita bisa melihat seperti apa atau bagaimana nantinya sikap PDIP dalam politik di pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Sehingga Valeri, hingga sore hari ini kami masih terus menunggu informasi dan kami akan menyampaikan kepada Anda jika sudah ada keterangan lebih lanjut. Demikian Valeri. Baik, terima kasih Giselia Nur Rahma melaporkan langsung dari Teguh Umar, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Gisel. Saya kembali ke Kang Ujang. Kang Ujang, dari kediaman Megawati belum ada tanda-tanda pertemuan Prabowo Mega akan digelar hari ini. Apa yang mungkin menjadi kendala atau masih diperbincangkan baik di internal Gerindra maupun PDI Perjuangan? Ya, saya meyakini ada pertimbangan-pertimbangan yang berat bagi Ibu Megawati. Ya mungkin ada kontemplasi yang dalam soal keputusan masuk pemerintahan. Tadi saya katakan di awal, kalau bertemu kan kesannya mendukung. Walaupun belum tentu mendukung juga. Ya kita sudah tahu, sudah kita baca juga. Ada Pak BG, ada Bu Sri Mulyani juga seolah-olah PDIP mendukung. Oleh karena itu, sedangkan di sisi yang lain, pemerintah ini butuh oposisi gitu. Butuh pengontrol, butuh pengawas, butuh check and balances. Disitulah sebenarnya jiwa kenegarawanan Ibu Megawati diuji. Kalau menurut hemat saya, bertemu silahkan. Tapi jangan memutuskan dulu gitu. Artinya ya kalau mau memutuskan dukung pemerintah silakan. Tapi tadi bahwa kita ingin membangun pemerintahan yang kuat. Tetapi di saat yang sama juga harus ada oposisi yang kuat, yang tangguh, agar terjadi check and balances gitu. Oleh karena itu ya kita ingin menghadirkan tadi ada partai yang penyeimbang. Partai yang memang mengawasi
kekuasaan itu dimanapun ya cenderung bisa disalahgunakan, cenderung salah jalan. Kekuasaan diawasi saja bisa salah jalan, apalagi tidak ada yang mengawasi. Oleh karena itu tadi bagi saya, menurut hemat saya gitu, Ibu Megawati sedang mempertimbangkan secara matang, makanya maju mundur. Tadi pertemuannya masih terus dinegosiasi ya. Kapan akan terjadi. Jadi butuh pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk bisa bertemu Pak Prabowo begitu. Baik, masih ada pertimbangan nampaknya di internal partai, tapi masih kita nantikan. Ada beberapa hari menjelang pelantikan 20 Oktober mendatang. Terima kasih banyak Kang Ujang Komarudin telah bergabung di Aini Sore. Sehat selalu Kang Ujang. Amin, sama-sama Mbak Valeri. Terima kasih Anda masih di Aini Sore. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung belusukan ke Pasar Cipayung, Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini, Pramono Anung juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pramono Anung belusukan ke Pasar Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Belanja masalah terkait keluhan para pedagang pasar. Para pedagang mengeluh tentang omset yang menurun secara signifikan. Pramono mengatakan jika terpilih akan menciptakan terobosan baru untuk meningkatkan UMKM, terutama kesejahteraan pedagang pasar. Ia juga berjanji akan membantu meningkatkan omset pedagang pasar Munjul. Yang pertama, karena di sini kan Pasar Munjul ini yang dulu dibangun 9 tahun yang lalu mangkrak sehingga para pedagang itu menjadi menepati binaan dan sementara. Sehingga dengan demikian pendapatannya turun drastis, omset rata-rata turun 50%. Dan itu sangat menyedihkan. Walaupun omsetnya turun, ada perda baru yang keluar yang sebelumnya pungutannya hanya 4.000 menjadi 15.000, naiknya 350 kali, sehingga ini sangat menyulitkan bagi para pedagang yang ada. Dan Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berkunjung ke kantor Prices Huria Kristen Batak Protestan HKBP di Gedung Sopomar Pingkir, Jakarta Timur. Selain bersilaturahmi, kehadiran RK juga sekaligus untuk menyerap aspirasi terkait menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama di Jakarta. Dalam lawatannya di Jakarta Timur, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil menggelar pertemuan dengan jajaran pimpinan dan pengurus HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di kantor Prices HKBP. Dalam pertemuan ini, RK berkomitmen untuk menghadirkan toleransi, kerukunan, serta kesejahteraan bagi umat Kristiani di Jakarta melalui program-program unggulannya. Guru agama Kristen di sekolah negeri itu rasionya diaspirasikan untuk ditingkatkan kan. Kemudian kalau tadi marbot ada ke Tanah Suci Mekah, kalau saya tanya ke beliau, kalau Kristiani HKBP mungkin Tanah Sucinya ke Yerusalem, itu juga kita siapkan supaya berkeadilan, pendeta-pendetanya, pengurus gerejanya. Siapapun pemimpinnya wajib untuk didukung dan didorong terus untuk bersama-sama melihat bahwa kita semuanya satu, tidak ada yang boleh dikotak-kotakkan dan dipecah-pecah. Sehingga kami melihat kunjungan Bapak calon gubernur ini adalah titik awal untuk membuka kebersamaan kita ke depan. Jika terpilih pada pilkada nantinya, pasangan Cagup-Cawagup Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono berkomitmen melahirkan masyarakat yang toleran, membentuk manusia Pancasila sesuai visi misinya, serta memastikan setiap agama mendapatkan program yang setara dari pemerintah. Dari Jakarta, Amrina Rida, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Jelang pelantikan Presiden 2024, pemirsa, TNI Angkatan Udara menggelar apel keamanan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Apel diikuti ratusan pasukan dan menampilkan sejumlah alutsista. Ratusan personil TNI Angkatan Udara hendak bersiap untuk menggelar apel pengecekan kesiapan personil menjelang pelantikan Presiden 20 Oktober 2024. Adapun apel digelar untuk pengecekan kesiapan personil dan alutsista dalam rangka PAM pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Apel melibatkan sejumlah pasukan khusus, mulai dari Kopasgat hingga Aircrew TNI Angkatan Udara. Kegiatan ini juga menampilkan beberapa alutsista termasuk pesawat tempur F-16, pesawat angkut CN-295 dan C-130 Super Hercules. Apel dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dan dipimpin oleh Pangkoop Sutnal Marsikal Madya TNI Irtedi Rizali Hadi. Kita melaksanakan apel kesiapan. Apel kesiapan baik
personel maupun alutsista TNI Angkatan Udara dalam rangka pengamanan PPIP, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024. Atas seizin Kepala Staf Angkatan Udara, ini sudah ada direktif dari Panglima TNI. Pemirsa, Wapres Ma'ruf Amin menggelar acara perpisahan di Istana Wakil Presiden hari ini. Dalam kesempatan ini, Wapres menyampaikan terima kasih dan memohon maaf kepada seluruh pegawai sekretariat. Hari ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin ditemani istrinya Wuri Ma'ruf Amin menggelar acara perpisahan menjelang purna tugas di Auditorium Istana Wakil Presiden. Dalam kesempatan ini, Ma'ruf Amin menyampaikan permohonan maaf dan meminta seluruh pegawai Sekretariat Wakil Presiden, staf, hingga awak media peliput kegiatan RI2 untuk berjuang. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kita kembali ke ini sore. Lapak penjual ban bekas di Jalan Marunda Makmur, Cilincing, Jakarta Utara hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat puntung rokok yang dibuang di tumpukan sampah dan membakar sebuah lapak. Rempet ini ntar lama-lama. Panas lah, panas gitu. Diduga akibat puntung rokok yang dibuang di tumpukan sampah, sebuah lapak penjual ban bekas dan sejumlah kandang kambing di Cilincing, Jakarta Utara hangus terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan petugas. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha memadamkan api. Mereka berupaya memadamkan api agar tidak menyebar ke pabrik dan permukiman warga. 8 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Adalah sebagian lapak dan sampahan. Di asal muasalnya kronologi dari warga itu terjadi penyalaan di sampah cukup lumayan besar dan merambat ke lapak. Di lapak itu sendiri ada kandang kambing dan sebagainya dan barang-barang bekas. Dan saat ini kami sedang penuntasan di sisi sebelah kanan dari lapak itu adalah alang-alang yang cukup tinggi yang sudah merembet. Yang sangat mengkhawatirkan adalah dia mendekati dengan perumahan dan pabrik di sebelah. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 108 tokoh yang diprediksi akan mengisi kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari tokoh tersebut ada sejumlah menteri Jokowi yang dipanggil untuk kembali menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Selama 2 hari, Prabowo Subianto telah memanggil 108 orang kandidat calon pengisi kabinet Prabowo Subianto. Para tokoh yang menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo juga ikut dipanggil oleh Prabowo. Beberapa nama yang dianggap sebagai orang Jokowi dan menjabat di kabinet Joko Widodo adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Bahlil Lahadalia, Menteri SDM, Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, Erick Thohir, Menteri BUMN, Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Sementara itu, hal serupa juga terjadi saat seleksi di hari kedua. Banyak menteri kabinet Presiden Jokowi yang juga dipanggil di Kertanegara. Mereka adalah Ketua Umum Projo Budi Aristiadi, Staf Khusus Presiden Juri Ardianto, dan Utusan Khusus Presiden Mardiono. Selain tokoh yang saat ini menjabat sebagai Menteri Jokowi, Prabowo juga memanggil beberapa tokoh relawan Joko Widodo dan beberapa selebritas. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan selain Menteri Kabinet Jokowi, pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memanggil mantan aktivis 98 ke Kertanegara. Mereka diproyeksikan mengisi berbagai posisi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh-tokoh mantan aktivis 98 juga turut meramaikan bursa calon menteri dan wakil menteri kabinet Prabowo Subianto. Ada 8 orang aktivis 98 yang telah menghadap Prabowo ke Kertanegara. Mereka adalah Nezar Patria yang saat ini menjabat sebagai wakil Menkominfo,
Kemudian Agus Jabo menjabat sebagai Ketua Umum Partai Prima. Mugianto sebagai tenaga ahli KSP. Immanuel Ebenezer yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Budiman Sujatmiko, politisi Gerindra. Faisal Reza, politisi PKB. Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Dan Afriansah Nur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selain memanggil sejumlah tokoh di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Prabowo juga memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menterinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya memperkuat ekonomi kreatif di berbagai daerah di Indonesia. Melalui program unggulan Kabupaten Kota Kreatif, Kemenparekraf mendorong para pelaku usaha untuk memiliki produk-produk yang berkualitas dan berkelas. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, menghadiri workshop kata kreatif di Paradise Hotel di Kupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Memiliki predikat sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas, di Kupang juga harus memiliki para pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki produk-produk berkualitas dan berkelas, sehingga bisa bersaing di pasar global. Bagus-bagus dan kualitasnya luar biasa, dan saya melihat ada aspek konservasi, ada aspek recycle. Tadi Bu Made beli gelang, saya beliin Rojali, tadi saya ke sana. Walaupun dana operasional Menteri semakin menipis, tapi tadi saya belanja buat Bu Mari kalung, dan juga ada beberapa produk lainnya. UMKM produknya semakin berkualitas. Saya ucapkan selamat. Banyak ilmu juga yang kami dapat di sana mengenai bagaimana kita harus membuat satu produk dan bagaimana kita harus memiliki legalitas usaha. Kita harus juga tahu teknis untuk memasarkan produk baik dari offline maupun online. Workshop Kata Kreatif merupakan salah satu program unggulan Kemenparekraf dalam pengembangan Kabupaten Kota Kreatif, serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di berbagai daerah di Indonesia. Dari Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Kembali di iNews sore, kali ini bersama saya Wiki Adrian. Pemirsa, diduga akibat ledakan powerbank yang tengah mengisi daya sebuah gudang mesin pendingin bekas Jalan Duri Kosambi Raya, Cengkareng, Jakarta Barat hangus terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara saat kebakaran yang melanda sebuah gudang di Jalan Duri Kosambi Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis siang. Banyaknya material yang mudah terbakar dari gudang alat pendingin bekas ini membuat api cepat membesar. Puluhan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api. Menurut Kepala Satuan Petugas Pemadam Kebakaran setempat, api berawal saat seorang pekerja tengah mengisi daya powerbank dan meledak hingga menimbulkan percikan api kemudian menyambar ke bahan mudah terbakar. Jadi awalnya dari kita dapat laporan, dari Binmas dan terkait kejadian kebakaran ini, dan itu setelah mencapai di TKP kita koordinasi dengan saksi bahwa saksi menceritakan kalau dia sedang mengecas powerbank. Dari powerbank itu dia ada ledakan, dan ini saksi yang kedua dia juga menceritakan kalau itu ledakan terjadi dari awal mula api dari powerbank. Sementara polisi mengamankan sejumlah pekerja gudang dan barang bukti untuk mengetahui penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait 71 nelayan terjebak gelombang tinggi di Sukabumi, Jawa Barat, kita langsung membahasnya dengan Kepala Kantor SAR Jakarta, Ibu Desiana. Selamat sore, Ibu Desi. Selamat sore. Baik, terima kasih sudah bergabung, Ibu. Hingga sore ini bagaimana kondisi terakhir perkembangan pencarian korban yang terjebak di sana? Apakah sudah dievakuasi semua, Bu Desi? Ya,
Sampai dengan tadi pukul 15.55 waktu Indonesia Barat, kita sudah berhasil mengevakuasi seluruh survival yang ada di atas dermaga dengan menggunakan helikopter dari Dalanut Tang Sanjaya. Ada 3 tadi helikopter yang kita gunakan. Artinya ke seluruh nelayan 71-nya semuanya sudah tereksekusi begitu ya? Ya, betul. Sudah dievakuasi, sudah dalam keadaan selamat ya dan aman. Langsung kita bawa tadi ke posko kita di Satradar. Baik, ada informasi terkait dengan nelayan yang sempat hilang. Apakah ini juga terkonfirmasi, Bu Desi? Oke, baik. Untuk yang hilang, yang 3 orang yang masih dalam pencarian, tadi pagi berhasil kami temukan 1 orang dalam keadaan Mac Delta dan sudah kami bawa langsung ke rumah duka. Tinggal kami mencari 2 lagi yang masih dalam pencarian, dilanjutkan esok hari. Artinya 1 yang hilang sudah diketemukan dengan kondisi tewas, 2 lagi belum diketemukan begitu ya? Ya, betul. Baik, apa yang akan dilakukan oleh tim SAR untuk mencari 2 nelayan yang sampai sejauh ini belum diketemukan, Bu Desi? Dan boleh Anda kemudian sampaikan ataupun gambarkan kondisi di lokasi seperti apa sehingga kemudian 2 orang nelayan ini sampai dengan saat ini belum diketemukan? Oke, baik. Untuk yang 2 lagi ini karena melihat cuaca ya untuk 3 hari ini, mulai hari ini ke depan itu memang gelombangnya menurut cuaca BMKG itu tinggi. Jadi kami juga memperhatikan kondisi cuaca dan juga dengan arah angin dan arus laut juga kami sudah ngeplot daerah yang akan menjadi titik pencarian kami yang dimulai esok pagi. Dengan metode nanti mungkin pencarian dengan beberapa seru yang tersedia kita lakukan semaksimal mungkin. Terjebak mereka di sana karena kapalnya karam atau mereka sedang kondisi memancing, Bu Desi, menurut temuan Anda sejauh ini? Menurut informasi awal itu memang mereka sedang mancing ya di atas dermaga, kemudian tiba-tiba ombak tinggi sehingga itu meruntuhkan ya jembatan atau dermaga yang ada yang mereka gunakan dari daratan menuju ke tengah. Namun kalau melihat kondisinya, menurut keterangan yang kami dapatkan juga dermaga itu sebenarnya sudah tidak dipergunakan lagi gitu. Jadi artinya tidak layak juga untuk digunakan sebenarnya oleh Muspida setempat juga memang sudah tidak layak ya bahasanya seperti itu. Nah, ini masyarakat mungkin karena sudah terbiasa gitu kan pagi-pagi memancing, kemudian tiba-tiba ombak besar dan ya yang terjadi ya seperti yang ada ini ya mereka harus kami evakuasi esok harinya. Baik, apakah sebelumnya sudah pernah terjadi kejadian seperti ini, Bu Desi? Menurut informasi di wilayah Sukabumi ya baru kali ini, gitu. Ini pertama kali dan mudah-mudahan menjadi yang terakhir ya untuk di daerah Sukabumi. Baik, amin. Bu Desi, Anda tadi sampaikan pencarian untuk 2 orang nelayan yang belum diketemukan akan dilanjutkan esok pagi pada saat kondisi cuaca mendukung begitu ya, cukup cerah untuk dilakukan pencarian. Radius pencariannya akan dilakukan seberapa luas, kemudian alat-alat yang akan digunakan apa saja? Dan berapa orang yang akan diturunkan untuk mencari 2 nelayan yang belum diketemukan ini, Bu Desi? Baik, seperti yang tadi kita juga ada tim SAR gabungan. Nanti kami lihat esok hari yang kesediaan berapa yang ada di lapangan. Untuk kami gunakan itu 2 rencananya, ada 2 seru itu pencarian di permukaan laut dan juga pencarian visual dari darat. Nah, untuk pelaksanaannya dengan kondisi yang ada kami tetap lakukan pencarian dengan kondisi maksudnya ombak tinggi dan keadaan saat itu tidak terlalu ini ya, maksudnya kami tetap lakukan, tidak kami hentikan sampai nanti kami ketemukan kedua korban itu. Baik, semoga upaya pencarian dari tim SAR gabungan esok pagi akan dilancarkan, cuaca juga kemudian akan cerah dan nelayan segera ditemukan dan juga sehat-sehat selalu untuk tim SAR yang bertugas esok, Bu Desi. Sampai jumpa. Amin, terima kasih. Baik. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Sejumlah ketua umum partai politik bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Beberapa tokoh ketua umum partai hadiri pertemuan dengan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sejumlah tokoh yang hadir yakni Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Hadalia,
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum partai ini berlangsung secara tertutup. Saya selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo yang hari ini tentunya bersama dengan para ketua umum partai-partai koalisi bisa kembali bersilaturahmi dan saling berbagi cerita, termasuk khususnya kita fokus pada hari-hari ke depan ini menjelang 20 Oktober. Kita tahu bahwa harapan beliau, Pak Prabowo, setelah pelantikan presiden, kemudian pemerintahan baru terbentuk, kabinet baru terbentuk, bisa segera bekerja. Jadi tidak lama-lama setelah itu bisa segera bekerja. Tentu ini membutuhkan kerjasama sekaligus juga tentunya koordinasi antar sesama partai. Ulang tahun kepada Bapak Presiden terpilih, panjang umur, sehat selalu, kekayaan, sukses untuk kita dan Indonesia. Mudah-mudahan dengan ini ya semua kita bisa bersatu sehingga kita bisa membuat Indonesia menjadi negara maju.